Apakah menjadi kaya dan miskin itu takdir? Membahas tentang perbedaan mental miskin dan juga mental berkelimpahan alias abundant mindset. Sekarang kita akan ngomongin dari segi mindset. Oh ya, yang belum subscribe boleh di-subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Ada pesan penting banget yang harus kamu tonton sampai habis. Karena video ini muncul di beranda kalian bukanlah hal yang kebetulan. Pesan ini untuk kamu. Oke, di sini juga kita akan ngomongin betapa pentingnya menjadi financial independent. Halo semua, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih? Betul, perbedaannya mental miskin dan juga mental abundance atau mental berkelimpahan. Mbak, saya mau tanya nih, kenapa yang miskin tetap miskin dan kenapa ada juga yang terlahir dari orang miskin tetap menjadi miliarder? Oke, saya kasih contohnya ya. Kita akan ngomongin tentang mindset dan behaviornya orang-orang gak punya atau orang-orang miskin. Maaf banget. Meskipun gak semua kayak gini, banyak juga loh orang-orang miskin yang terlahir dari keluarga biasa-biasa aja gitu ya. Keluarga enggak punya, tapi mereka jadi sukses. Mereka jadi berpenghasilan ratusan juta tuh juga ada. Tapi rata-rata 80% nih orang-orang nggak punya. Mindsetnya tuh kayak gini. Coba kamu perhatiin deh tetangga kamu, saudara-saudara kamu, atau siapa deh lingkungan kamu tuh. Kamu perhatiin ya, mereka mindsetnya, perilakunya, biasanya suka ngeluh. Bener nggak? Mereka itu suka fokus ke hal-hal yang nggak punya. Mereka selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain yang punya mobil, yang punya rumah, yang punya pekerjaan bagus, gajinya tinggi. Mereka fokusnya apa coba? Kenapa ya hidup gua susah amat sih? Perasaan mau beli ini gak punya duit. Ah, miskin banget gua. Ayo, ada nggak yang kayak gitu? Dan mereka suka bercandaannya tuh kayak gini, contoh. Ya elah, miskin mah udah deh, miskin aja bro. Keluarga kita tuh emang ditakdirinnya tuh kayak gini. Udah, nggak usah dah mimpi yang tinggi-tinggi. Udah, nikmatin aja yang ada. Udahlah, nggak usah lo mimpi ketinggian. Nanti lu jadi orang gila. Artinya sekarang lu mau kuliah tuh, mau cari kerja juga lu nggak dapet-dapet kan? Ngapain? Udahlah, diem aja, elah. Bener juga ya. Mungkin gua ditakdirin ke dunia ini jadi orang miskin kali ya. Udahlah, bodo amat. Coba deh kamu perhatikan buat orang-orang yang suka bercandaan ngomongnya kayak gitu. Hidupnya tuh gitu-gitu aja. Hidupnya tuh jadi susah. Rezekinya tuh ya segitu-gitu aja. Tapi kamu lihat deh, orang-orang yang sukses, yang hidupnya sukses, yang punya karir yang bagus, yang punya uang banyak gitu kan ya. Mindsetnya mereka biasanya optimis. Mereka percaya kalau mereka tuh pasti bisa. Hati-hati ya, malaikat itu tidak mengenal kata bercanda. Mau negatif atau positif, itu yang akan bisa ketarik ke dalam kehidupan kamu. Beneran. The law of attraction, hukum tarik-menarik. Jadi hati-hati, apapun yang kamu ucapkan tentang dirimu sendiri, itulah yang akan kamu dapatkan. Biasanya mereka juga suka ngomong kayak gini nih. Ah elah, dia mah beruntung doang. Kebetulan itu mah dia bisa sukses ya. Pasti juga ada orang belakang gitu kan. Kenapa sih kamu lebih fokus ke hal-hal yang negatif? Coba deh ubah mindset kamu. Kalau kamu mau jadi orang yang sukses, kaya raya, ya kan, punya banyak duit, diubah dulu nih nomor satu mindset kamu. Habis kamu ubah mindset kamu, baru kamu usaha, take action. Jangan takut untuk ngambil opportunity apapun yang ada di depan mata kamu. Dari mulai sekarang, coba deh, kamu stop untuk mengeluh, stop untuk ngebanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain, dan stop fokus ke hal-hal yang kamu nggak punya. Bersyukurlah untuk hal-hal sekecil mungkin yang kamu punya saat ini, dan kamu bakal menjadi magnet menarik keajaiban.
Oke, karena saya nggak mau kalian jadi orang-orang yang malas. Saya mau kalian jadi orang-orang yang sukses. Yang nge-subscribe saya, yang nge-follow semua sosial media saya. Kita semua jalan bareng-bareng menuju sukses. Pernah nggak sih kalian punya temen yang seperti ini? Misal kamu itu kan jualan online nih, tapi dia itu selalu pengennya tuh gratisan, pengennya tuh diberi atau enggak dia nawarnya bener-bener habis-habisan. Tahu nggak artinya? Dia itu sedang mengirimkan sinyal ke langit bahwa dia itu miskin, dia itu nggak punya duit. Karena kalau dia terus-terusan ada di like mindset seperti ini, itulah mungkin jawaban kenapa hidupnya itu sampai sekarang masih gitu-gitu aja. Artinya orang itu belum ada di abundant mindset atau mental berkelimpahan. Kamu masih percaya kalau hidupmu susah? Ingat, energi gak bisa dibohongin. Mungkin selama ini kamu scripting, kayak yes, saya berkelimpahan, saya punya segalanya, tapi action, perasaan, ucapan, pikiran kamu belum menunjukkannya. Kamu masih ada di lack mindset. Kamu masih ngerasa, oke, emang saya miskin. Ini semua namanya like frekuensi, atau kamu masih bisa dibilang memiliki limiting belief. Apa itu maksudnya? Kepercayaan yang terbatas. Makanya saya pernah membahas di salah satu video saya, siapa kita gitu loh. Kenapa kita bisa-bisanya kasih label di kepala kita kalau kita tuh nggak pantas, kalau kita tuh nggak mungkin. Ayolah coba kalian berprasangka baik kepada Tuhan. Saya yakin dan saya jamin ketika kamu dapat merubah cara berpikirmu, jalanmu pasti dipermudah oleh Yang Maha Kuasa. Jika kamu merasa kalau hidupmu itu kurang terus atau lupa bersyukur, contohnya seperti ini. Kamu makan sama telur ceplok aja ngeluh. Kepanasan, kehujanan, kecapean kamu ngeluh. Nah, itu dia berarti pikiran kamu itu masih ada di like mindset atau mental miskin. Terus jika kamu merasa rezekinya terbatas, contohnya seperti ini. Udahlah, rezeki itu udah ada takdirnya. Lagian udah dikasih mangkok-mangkoknya, percuma. Kamu kerja keras banting tulang pun, rezeki kamu tuh udah cuma segitu aja. Udahlah, ngapain capek-capek, syukurin aja gaji yang ada. Nggak usah mimpi-mimpi yang ketinggian. Udahlah, hidup seadanya aja. Hello, rezeki itu bisa dirubah ya. Nih, sekali lagi, rezeki itu bisa dirubah. Kalau kamu cuma ngandelin gaji di PT aja, ya udah, itu rezeki kamu segitu. Tapi coba deh rubah pikiran kamu. Kalau kamu pengen punya yang lebih, penghasilan yang lebih, ya kamu juga harus punya kerja sampingan juga. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita bisa berusaha, bisa bekerja sambil berdoa. Kalau kita yakin sama Yang Maha Kuasa, itu pasti dipermudah. Impianmu semuanya akan menjadi kenyataan. Kenapa banyak orang yang beribadah dan yang bersedekah tapi hidupnya masih gitu-gitu aja? Ya karena itu, karena dia itu tidak bisa terlepas dari like mindsetnya. Nah, ini yang terakhir, merasa Tuhan itu jahat dan tidak adil. Ada nggak di antara kalian yang suka punya pikiran seperti ini? Artinya kalian itu masih ada di like mindset. Bagaimana sih Mbak cara menghilangkannya supaya kita itu terhindar dari like mindset? Oke. Yang pertama, bertemanlah dengan orang-orang yang sukses. Kenapa saya nyuruh kalian berteman dengan orang-orang yang sukses? Karena orang sukses itu kebanyakan dia itu optimisnya luar biasa ya. Supaya vibrasi kita itu naik. Kalau kita berteman dengan orang yang like mindset, nanti vibrasi kita akan semakin menurun. Karena apa? Karena kebanyakan orang yang like mindset itu kalau nggak ngeluh yang ngomongin orang lah, atau bercandaan yang nggak jelas lah, toxic people lah, masih banyak deh.
Kalau kalian berteman dengan orang-orang sukses, nanti cara berpikirmu juga akan berubah dengan sendirinya ya. Dan nanti juga si orang-orang yang like mindset itu akan mental dengan sendirinya. Karena perbedaan cara berpikir kita sudah tidaklah sama. Nah, yang kedua, stop yang namanya berhutang. Karena hutang itu bisa menurunkan vibrasi kita. Kenapa? Karena kalau kita menunda-nunda yang namanya bayar hutang, oke ya, ini fine kalau misalkan untuk orang yang emang selalu tepat waktu. Tapi ini nggak baik juga kalau misalkan untuk orang yang suka menunda-nunda dalam berhutang. Ini bisa menghalangi untuk datangnya rejeki ya. Karena apa? Karena semakin kita ditagih sama orang yang bersangkutan, semakin turun vibrasi kita. Nah, itu dia yang bisa menghalangi rezeki kita tuh. Energi kita berada di energi yang paling bawah. Dan ini yang terakhir, stop berteman dengan orang yang malas. Karena orang malas itu punya banyak 1000 alasan untuk hidupnya itu tidaklah maju. Jadi inti semua dari pembahasan kita hari ini, untuk pesannya adalah buanglah pikiran-pikiran negatif yang sudah tertanam di dalam otak kamu dan berprasangka baiklah kepada Tuhanmu. Karena tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha, bekerja, dan berdoa. Oke, sekian dulu pembahasan untuk hari ini. Jika kalian suka dengan video saya ini, coba klik jempol ke atasnya dan jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman terdekat kalian supaya kalian dapat pahalanya ya. Terima kasih. Masih ada saya Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye bye.